Akikah yang tidak jatuh pada 7 hari, apakah amalannya termasuk bid'ah, ansab, apa syirik, apa masuk sedekah? Karena pada 7 hari belum punya uang untuk beli kambing 2 karena anaknya laki-laki. Sependek yang sudah saya ketahui dari hadis Nabi, yang namanya akikah itu berdasarkan hadis Nabi, sependek yang sudah saya ketahui itu dilaksanakan pada hari ke-7, ya. An Samurad dab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Ya, setiap anak itu tergade atau tergantung dengan akikahnya. Tutbahu anhu yauma sabi'ihi, yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Wa yuhlaku wa yusamma, dan pada hari tersebut dia juga dicukur rambutnya dan juga diberi nama. Ini berdasarkan riwayat dari Nabi, sependek yang sudah saya ketahui. Kalau ada yang berpendapat bahwa akikah bisa dilaksanakan selain dari hari yang ke-7, misalkan hari ke-14, 21, kelipatan 7 misalkan, ya silahkan saja, sah-sah saja, silahkan saja, wong dia berkeyakinan seperti itu. Namun dalam pengajian ini, di MTA ini, kita diajarkan dalam kajian ini bahwa akikah dilaksanakan pada hari ke-7. Dasarnya mana? Ya ini, dasarnya hadis Nabi ini tadi. Dari Samurah bin Jundab, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak itu tergantung atau tergade dengan akikahnya, yang disembelih untuknya pada hari ke-7. Dan pada hari ke-7 tersebut, anak itu juga dicukur rambutnya dan diberi nama, dengan nama yang baik tentunya. Ini sependek yang sudah kami ketahui. Maka diajarkan di pengajian MTA ini, seluruh warga MTA kalau hendak mengakikoi putra-putrinya harus dilaksanakan pada hari ke-7. Adapun di luar hari ke-7 saya belum mengetahui. Kalaupun ternyata ada umat Islam lain yang memahami seperti itu, ya silahkan, kita saling menghormati, saling menghargai, tetap bersama dalam kesepakatan dan berlapang dada dalam perbedaan. Tentu akan ada hal-hal yang berbeda di antara kita. Jangan saling memaksakan kehendak. Artinya, kita memahami seperti ini, kita juga tidak akan memaksa orang lain yang memang punya pemahaman lain. Begitu pula orang lain yang punya pemahaman lain, hendaknya juga jangan memaksa kami untuk mengamalkan apa yang menjadi keyakinannya. Karena masing-masing di antara kita sudah merujuk, ya, sudah berdasar pada dalil. Maka dalil yang kita yakini, pendek yang kami ketahui bahwa akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7, maka menjadi sah. Di pengajian ini kami ajarkan bahwa seluruh warga MTA itu kalau mau mengakikoi putra-putrinya harus di hari ke-7, karena baru ini ilmu yang kita tahu. Sedangkan Allah perintahkan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Ya. Janganlah kamu melakukan satu amal perbuatan yang belum tahu ilmunya. Lah kita belum tahu ilmunya. Akikah selain hari ke-7 kita belum tahu ilmunya. Kalau ada saudara muslim kita yang sudah tahu ilmunya, kami mohon hendaknya memberitahu kami. Yang namanya ilmu dalam beragama ini tentu berdasarkan sabda Nabi, harus rujukannya, sumbernya Al-Quran, yaitu ayat-ayat Allah maupun sunnah-sunnah Rasulullah. Karena itu yang ditinggalkan oleh Nabi kita. Dua hal itu yang mana kalau kita berpegang teguh pada keduanya, ada jaminan dari Nabi tidak akan pernah kita tersesat selamanya. Maka ini prinsip yang diajarkan di MTA, di kajian MTA, prinsip untuk melakukan satu amal perbuatan. Kalau kita belum tahu ilmunya, maka kita belum mengamalkan. Bukan tidak mengamalkan, belum mengamalkan karena belum tahu ilmunya. Nah nanti kalau sudah tahu ilmunya dan betul-betul itu bersumber dari Quran Sunnah, betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kesohihannya, niscaya kami pun juga akan mengamalkan hal yang sama. Namun sebelum kami tahu ilmunya, maka kami tidak akan mengamalkan, belum mengamalkan. Karena belum tahu ilmunya, kewajibannya kami diberitahu, bukan dipaksa, bukan pula disesat-sesatkan hanya gara-gara kami belum tahu ilmunya sehingga mengamalkan satu amalan yang tidak sama, sehingga kami disesat-sesatkan, tidak diberitahu malah justru disesat-sesatkan. Padahal kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain itu memberitahu kalau sudah tahu ilmunya, bukan justru menghibah, bukan justru menyudutkan, bukan justru menyesat-nyesatkan. Nah kalau sudah semuanya berdasarkan ilmu dan sesuai dengan yang dipahami dan diyakini, maka lana a'maluna walakum a'malukum. Itu bentuk toleransi, tidak saling memaksa. Kami tidak memaksa fulan yang kebetulan berbeda dengan apa yang menjadi amalan kami tidak memaksa fulan dan hendaknya fulan juga tidak memaksa kami. Sehingga saling menghormati, begitu indahnya ya. Tetap bersama dalam kesepakatan dan berlapang dada dalam perbedaan. Toh ini hanya masalah khilafiyah. Sebanyak-banyak kita berbeda, masih banyak yang sama. Maka dalam hal-hal yang sepakat, maka mari terus kita bersama, bahu-membahu bertahun dalam hal yang memang kita sepakat, kita bersama. Kalau masalah yang berbeda, maka jangan memaksa, jangan saling memaksa. Kita saling menghormati, tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Toh nanti di hadapan Allah kita akan mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Saya tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan fulan, fulan juga tidak akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan saya. Lana a'maluna walakum a'malukum innas sam'a wal basar innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati kita yang akan ditanya. Pendengaran, penglihatan, hati orang lain bukan ditanya untuk kita. Pendengaran, penglihatan, dan hati orang lain ditanya juga untuk dirinya. Sedang kita, pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita sendiri yang akan ditanya oleh Allah. Ya, kita saling menghargai. Nah, sependek yang kami ketahui, akikah dilaksanakan di hari ke-7 berdasarkan hadis Nabi yang sudah kita sebutkan tadi.